Nah, mari kita bahas 26 pinjol yang sudah tidak punya memiliki modal lagi untuk lanjut bisnisnya. Oke, nah berita ini saya dapatkan dari kontan.co.id gitu ya. Di sini judulnya, OJK catat 26 fintech P2P lending belum penuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 7,5 miliar. Jadi pinjol ini harus setor 7,5 miliar ke OJK sebagai syarat menjalankan usaha di Indonesia ini. Nah, gimana bisa sebuah perusahaan 7,5 miliar aja nggak punya? Itu karyawannya dibayar enggak? 7,5 miliar aja nggak punya, apalagi untuk bayar karyawan. Nah, maka dari itu banyak PHK ya sekarang ini gitu ya, banyak PHK, gaji tidak sesuai standar gitu kan itu. Ya, nah jika menggunakan kacamata nasabah, ya ini kabar baik gitu ya, ada 26 fintech P2P lending yang tidak bisa memenuhi syarat 7,5 miliar tersebut. Ya, 7,5 miliar itu bagi perusahaan itu sedikit loh, sangat sedikit sekali 7,5 miliar itu. Oke, nah sekarang kita baca dulu di sini ya. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyampaikan terdapat 26 penyelenggara dari 98 penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 7,5 miliar yang mulai berlaku 4 Juli 2024. Adapun ketentuan itu diatur dalam pasal 50 ayat 2 huruf B POJK 10 tahun 2022. Dalam butir tersebut menyatakan fintech lending paling sedikit harus memenuhi ekuitas Rp 7,5 miliar yang berlaku 2 tahun terhitung sejak POJK tersebut diundangkan. Oke, selanjutnya, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan dan lain-lain OJK Agusman mengatakan sebanyak 12 penyelenggara fintech lending dari 26 yang belum memenuhi modal minimum tengah dalam proses analisis permohonan peningkatan modal disetor. Lalu Agusman menyebutkan pihaknya terus melakukan langkah yang diperlukan terkait Progress Action Plan mengenai upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dari 26 perusahaan fintech lending yang dimaksud. Nah, mana nih ya daftar-daftarnya nih nggak ada lagi. Nah pokoknya 26 pinjol 7 miliar aja nggak punya. Oke, gimana bisa menjalankan perusahaannya jika 7 miliar aja nggak punya? Karyawannya ada berapa? Harus minjemin ke masyarakatnya berapa? Ya, masa minjemin ke masyarakatnya cuma 5 miliar, ya nggak, untungnya berapa gitu. Misalkan DC-nya banyak, DC-nya ada 200 orang yang harus digaji misalkan 3 jutaan. Waduh, sedangkan penyaluran dananya hanya 5 miliar. Kembalinya berapa 5 miliar itu? Belum karyawan-karyawan yang lain. Karyawan pinjol kan tidak hanya DC saja. Ada manajernya, ada supervisornya, ada mungkin sewa kantornya juga. Ya, 7 miliar nggak punya. Waduh, kayaknya mau bangkrut nih pinjol-pinjol ini ya. Jangan kaget kalau Anda sudah galbay bertahun-tahun tiba-tiba ditagih lagi. Ya, jangan kaget juga jika Anda sudah menjadi budak pinjol yang sangat baik, yang tidak pernah telat, tapi tiba-tiba tidak dicairkan lagi. Ya, jangan kaget karena pinjol lagi goyah. 26 pinjol itu kita tidak tahu mana saja ya. Kalau dikasih tahu ya 26 pinjol ini ya kan itu waduh banyak yang nggak bayar nantinya. Ya kan, kalau data sampai bocor, nama-nama fintech yang belum bisa setor modal, maka nanti nasabah pada ketakutan, pada nggak mau bayar karena nggak bisa pinjam lagi. Maka dari itu, bagi Anda yang galbay-galbay, sekali lagi jangan pernah takut, Anda tidak sendirian, stay galbay, dan jalani kehidupan Anda selanjutnya. Jangan lagi jadi korban yang mengakhiri hidupnya atau bunuh diri hanya karena pinjol. Oke? Di grup Facebook Raja Galbay ada yang kirim begini. Nah, ini surat tagihan dari DC Lapangan Kredivo gitu ya. Di sini ada himbauan seperti ini. Ya, dilarang melakukan pembayaran secara tunai ke petugas penagihan dan atau transfer ke rekening selain virtual account yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya, jadi Anda itu dilarang melakukan pembayaran ke DC lapangan tersebut. Nggak boleh transfer ke DC lapangan tersebut, nggak boleh bayar ke DC lapangan tersebut, tapi bolehnya bayar ke virtual account. Yang mana virtual account-nya itu di sini, gitu ya. Nah, ada solusi bagi Anda yang sangat ketakutan sekali dengan yang namanya DC lapangan. Ya, tingkat ketakutannya itu sangat ekstrim sekali. Oke, bagi yang tidak takut silahkan skip saja caranya atau dengarkan saja. Nah, bagi yang sangat takut sekali, dengarkan solusi ini. Sebenarnya ini banyak dipakai oleh nasabah-nasabah bank yang gagal bayar, bank dan leasing. Gitu. Apa itu? Ya, walaupun saya tidak merekomendasikan, ya, yaitu kasih uang bensin, walaupun kita tidak akan bayar ke mereka.
Daripada berdebat dengan DC, marah-marah dengan DC, Anda juga ketakutan, takut bentak-bentak, takut kedengeran oleh tetangga, masih mending Anda persiapkan 30.000 sampai 50.000 saja untuk meredam DC ini, ya. Ini khusus untuk orang yang takut, ya. Karena banyak sekali orang yang takutan. Oke, banyak orang yang bunuh diri karena pinjol. Ini cara paling ampuh untuk orang yang memang benar-benar takut dan banyak dipakai. Tidak hanya Anda saja yang pakai cara ini. Di bank, di leasing pun banyak gitu ya. Kita nih nggak akan bayar nih ke mereka. Ya sudah, kalau DC lapangan itu datang, ya kan, Anda jelaskan tidak bisa bayar, tidak bisa ini, tidak bisa itu gitu ya. Anda kasih saja uang bensin, ya 30.000, 50.000. Nah nanti ketika DC lapangan ini datang sebulan lagi, Anda bilang tidak ada lagi, kasih lagi dia uang bensin tersebut 50.000. Sebulan sekali ngeluarin 30.000 atau 50.000 lebih mending ya. DC-nya juga nggak keluar-keluar, nggak bentak-bentak, nggak marah-marah, Anda juga nggak malu ke tetangga, dan Anda pun tidak perlu mencari uang sana sini sampai gak ada sertifikat tanah rumah untuk membayar puluhan juta pinjol Anda itu. Itu win-win solution-nya. Misalkan Anda berpikir, waduh bang keenakan DC-nya gitu ya. Kita sebulan hanya 50.000 kok, hanya 30.000 kok gitu ya. Dan juga DC ini setelah 3 bulan Anda menagih tidak ada terus ya. DC itu pasti akan nyerah, saya jamin, nyerah. DC ini pasti memprioritaskan nasabah-nasabah yang baru galbay. Kalau DC itu mengingat nama Anda, sudah pasti Anda ini hanya akan memberikan uang bensin saja, tapi tidak ada uang penagihannya. Nah, DC akan males. Ya, daripada dapat uang bensin jauh-jauh gitu, masih mending mencapai target saja. Gitu. Nah, itu win-win solution tuh. Itu nggak akan ada perdebatan, nggak akan ada takut-takut gitu ya. Itu yang biasa dipakai oleh nasabah-nasabah galbay di leasing dan di bank. Nah, di pinjol juga boleh. Nah, itu untuk orang yang sangat takut sekali ya. Daripada kita bayar puluhan juta, belasan juta, masih mending keluar 50.000. Dan juga daripada bunuh diri, masih mending ngasih 50.000 per bulan ke DC gitu ya. Sampai 3 kali. Nah, ke yang 4 kalinya jangan dikasih lagi. Jadi ketika ada DC yang datang, oke, bukan berarti Anda itu menyiapkan uang, ya harus ada uang pas 1.500.000 sesuai dengan tagihan Anda, tidak. Bahkan Anda tidak perlu menyiapkan uang pembayaran Anda itu. Stay galbay. Banyak yang ketakutan, banyak yang mengira bahwa ketika DC ini datang Anda langsung harus bayar jebret. Ke situ, cash uangnya nggak boleh. Ini pinjaman online. Ya, pinjaman online, bayarnya online, oke, tapi penagihannya offline. Kenapa? Agar Anda takut. Ya, agar Anda takut sudah. Kalau penagihannya online, masih bisa diblokir, masih bisa menghindar, masih bisa ganti HP. Tapi kalau penagihannya offline, nasabah ini pasti ketakutan. Kalau yang awam, yang baru galbay di pinjol-pinjol tersebut. Ya, intinya tenang saja. DC ini, pinjol ini tidak akan menyeret Anda ke jalur hukum atau Anda itu akan dipenjarakan. Tidak mungkin. Ya, tidak akan Anda itu akan dipenjarakan. Jadi ketika ada DC lapangan, mana yang paling baik? Ya kan, nemui atau tidak ditemui, dua-duanya bagus. Ya, tapi kalau Anda mau melihat betapa lemahnya pinjol-pinjol itu, hadapi saja ya DC-DC tersebut. Ya kan, DC-DC tersebut itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Mereka itu hanya nyari makan. Mereka pun benci dengan kerjaannya. Ya, nggak ada yang mau jadi DC lapangan di sini. Siapa? Acungkan tangan yang mau jadi DC lapangan, muter-muter naik motor, panas-panasan. Nggak ada yang mau. Ya, itu konsepnya di situ. Nah, lalu fakta selanjutnya adalah dilarang melakukan pembayaran secara tunai ke DC. Perusahaan pinjol tidak percaya dengan DC-nya sendiri, dengan karyawannya sendiri. Jangan pernah transfer atau bayar cash ke DC lapangan tersebut. Oke? Bagi para DC-DC lapangan atau DC-DC pinjol yang menonton ini, mohon maaf ya, Anda itu bukan anak kesayangan perusahaan. Jangan anggap Anda itu karena sudah target dan lain-lain, Anda itu jadi anak emas. Tidak akan pernah. Kalau Anda anak emas, Anda tidak akan ditempatkan jadi DC. Oke? Itulah fakta yang cukup menyakitkan untuk para karyawan pinjol, leasing, bank ya. Yang artinya adalah ketika Anda melihat DC itu tidak kuat sama sekali. Mereka pun tidak dibela oleh perusahaannya. Ya, coba Anda tanya, Mas ini beneran karyawan asli pinjol tersebut atau pihak ketiga atau outsourcing atau vendor? Pasti jawabannya vendor. Kalau tidak vendor pasti kontrak, bukan karyawan tetap. Ya, kenapa? Karena ketika nanti ada apa-apa,
perusahaan pinjolnya ini bisa lepas tangan. Sama seperti leasing-leasing. Kalau ada masalah penarikan ya di jalan, penarikan mobil, penarikan motor, sampai bermasalah penarikannya, itu pasti leasingnya itu menepis. Itu bukan karyawan kami, Pak. Yang ngangkut-ngangkutin motor, yang narik-narikin motor. Kita lepas tangan, kita tidak tahu. Nah, jadi Anda harus mengerti konsep dari DC lapangan tersebut ya. Ketika Anda ini ditagih oleh DC, ya sudah sama saja ditagih sama manusia gitu ya, bukan ditagih sama robot AI, artificial intelligence yang bisa membunuh Anda gitu, nggak bisa. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.